Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah mistik. Malam ini, izinkan saya membawakan sebuah kisah mistis yang sangat menyeramkan namun penuh pelajaran. Tentang seorang perempuan yang hidupnya berubah sejak ia sering kesurupan dan akhirnya menikah dengan jin yang mencintainya lewat mimpi. Namanya Ayla, usia 24 tahun. Gadis berhijab, rajin ngaji, anak terakhir dari 3 bersaudara. Ayla tinggal di sebuah kampung di pinggiran Subang, Jawa Barat. Sejak kecil, Ayla memang dikenal pendiam dan sensitif. Tapi semua berjalan normal, hingga satu malam saat usianya 22 tahun. Malam itu, Ayla bermimpi. Ia berada di sebuah taman aneh. Sangat indah, tapi sunyi. Ada kabut putih dan suara seruling lembut di kejauhan. Di tengah taman berdiri seorang lelaki asing, tinggi, tampan, berpakaian serba putih namun matanya tajam dan dingin. Lelaki itu memandang Ayla tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi entah kenapa, Ayla merasa nyaman. Bahkan, dalam mimpi itu, lelaki itu menggenggam tangan Ayla. Dan sejak malam itu, mimpi itu terus datang setiap malam. Sekitar 2 minggu setelah mimpi-mimpi itu dimulai, Ayla mengalami kejadian aneh di kampus. Ia sedang presentasi, lalu tiba-tiba diam, matanya kosong. Teman-temannya mengira ia pingsan, tapi tiba-tiba ia tertawa, pelan, lalu menangis. Saat sadar, Ayla berkata, "Aku enggak sendiri, dia ngikutin aku." Sejak saat itu, kesurupan menjadi hal rutin, bisa di masjid, di rumah, bahkan saat sedang mandi. Tubuh Ayla mendadak gemetar, kadang ia bicara dengan suara berat, kadang hanya menangis sambil menyebut, "Jangan tinggalin aku." Orang tua Ayla panik. Mereka memanggil ustaz dari kampung sebelah. Ustaz Rahman, seorang ahli ruqyah, segera datang. Proses ruqyah dimulai. Ketika ayat-ayat suci Al-Quran mulai dibacakan, tubuh Ayla bergetar hebat. Saat sampai pada bacaan ayat kursi, tubuh Ayla menegang, lalu suara berat keluar dari mulut Ayla. "Dia milikku, kami sudah menikah di alam mimpi." "Jangan ganggu dia," Ustaz Rahman terkejut. "Jin ini bukan sekadar gangguan biasa. Jin ini telah membangun hubungan batin dengan Ayla melalui mimpi dan kesurupan. Menurut sang ustaz, inilah jin asyik, jin yang jatuh cinta pada manusia." Setelah siuman, Ayla menangis. Ia mengaku bahwa lelaki dalam mimpinya kini tidak hanya menggenggam tangan, tapi mulai memeluk bahkan mencium keningnya. "Aku seperti merasa sudah jadi istrinya. Bahkan aku mimpi menikah dengannya. Ada akad, ada mas kawin. Semua begitu." "Nyata," ucap Ayla. Malam-malam Ayla menjadi menyiksa. Ia takut tidur karena mimpinya selalu membawa lelaki itu kembali. Tapi jika ia tidak tidur, ia malah merasa kesurupan di dunia nyata. Ustaz Rahman memutuskan untuk ruqyah lebih dalam. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Ia mengajak 2 santri dan 1 ustaz lain, Ustaz Khalid, seorang hafidz yang juga paham jin. Ruqyah dilakukan malam Jumat di ruang tengah rumah Ayla. Pintu ditutup, lampu diredupkan. Al-Quran dibacakan dengan keras. Ayla tampak gelisah, tubuhnya mulai panas, lalu terdengar suara parau. "Kau tak bisa memisahkan kami. Aku yang menjaga dia. Aku yang menyentuh dia tiap malam." Tiba-tiba Ayla meronta hebat. Tangannya mencakar tubuh sendiri. Darah mulai menetes dari lengannya. Ustaz Khalid menggenggam kening Ayla, membaca surat Al-Baqarah ayat 148, dan tiba-tiba tubuh Ayla kaku. Dari mulutnya keluar suara jeritan, bukan dari tenggorokan manusia. Lalu, Ayla pingsan. Setelah kejadian itu, Ayla dan ibunya berkonsultasi lebih dalam. Ustaz Khalid bertanya, "Adakah pernah Ayla atau keluarganya melakukan sesuatu yang membuka jalan untuk jin asyik masuk?" Sang ibu terdiam, lalu bercerita, "Waktu Ayla bayi, aku pernah bawa dia ke dukun
untuk ke penjaga bayi. Dikasih susuk minyak bunga 7 rupa, katanya supaya enggak rewel. Itulah pintunya. Jin yang masuk melalui media susuk atau ritual dari bayi, akhirnya melekat hingga dewasa. Dan saat Ayla memasuki usia matang, jin itu mulai menampakkan cinta. Dimulai dari mimpi, dan berujung pada pernikahan gaib. Ustaz Khalid mengatakan, jin ini tidak akan mudah keluar. Ia merasa memiliki Ayla. Maka solusinya adalah, Ayla harus menolak dan menghapus seluruh ikatan secara syariat. Pertama, ia harus membaca surat Al-Mu'minun ayat 97, 98 setiap malam. Kedua, Ayla harus menghancurkan semua benda pemberian dukun. Ketiga, dan yang paling berat, puasa 7 hari berturut-turut sambil membaca zikir tertentu. Tapi Ayla bersedia. Ia ingin bebas. Ia ingin kembali hanya mencintai Allah, bukan makhluk gaib yang menyesatkannya. Malam ke-7 puasa, saat zikir tengah malam Ayla kembali kerasukan. Tapi kali ini jin itu menangis. Aku benar-benar mencintai dia. Tapi dia telah menolakku. Aku kalah. Lalu suara itu menghilang. Tubuh Ayla menjadi ringan. Ia menangis terisak, namun hatinya lapang. Ustaz Khalid berkata, dengan ini, kau telah sah bercerai dari pernikahan gaib. Insya Allah jin itu tidak akan kembali. Dan benar, sejak saat itu mimpi itu tak pernah datang lagi. 3 bulan setelah sembuh, Ayla menikah secara syar'i dengan pria muslim baik yang mencintainya karena Allah. Ia mulai aktif di majelis taklim, sering berbagi pengalaman spiritualnya. Ia selalu mengingatkan, jangan pernah menganggap mimpi hanyalah bunga tidur. Kadang mimpi adalah pintu, dan di baliknya ada jin yang menanti membuka hubungan dengan kita. Sudah 1 tahun berlalu sejak Ayla menjalani ruqyah dan melepaskan ikatan gaibnya dengan jin asyik. Ia kini hidup damai bersama suaminya, Raffi, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bandung. Ayla sedang mengandung anak pertama mereka. Usia kandungan memasuki bulan ke-5. Segalanya tampak sempurna. Raffi seorang imam keluarga yang lembut. Ayla pun kembali aktif di kajian dan mengaji anak-anak sekitar. Tapi saat kandungannya memasuki minggu ke-22, mimpi itu kembali. Malam itu, Ayla tertidur dengan tubuh lelah. Dalam tidurnya, ia berada di tengah danau yang dikelilingi kabut. Tapi kini danau itu hitam, dan sosok lelaki tampan berjubah putih sudah tak ada. Yang ada, hanyalah bayangan besar, tinggi menjulang, berwarna hitam dan bersuara lirih. Kau membawa anakku. Ayla terbangun dengan tubuh gemetar. Ia muntah hebat, keringat dingin mengucur dari pelipis. Raffi terbangun dan langsung memegangi tubuh istrinya. Sayang, kenapa? Mimpi buruk? Tanya Raffi. Ayla mengangguk. Tapi ia tak berani cerita. Ia takut dianggap berhalusinasi. Tapi malam demi malam, mimpi itu terus datang. Seiring waktu, Ayla mulai merasa janinnya sering bergerak aneh. Bukan sekadar tendangan biasa, kadang perutnya terasa berdenyut. Kadang seperti ada 2 kepala menonjol sekaligus. Puncaknya, suatu malam saat Ayla membaca Al-Quran di ruang tengah, lampu rumah berkedip-kedip. Ayla merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Lalu tiba-tiba, gelas di atas meja pecah sendiri. Dan Ayla mendengar suara dari balik perutnya, aku akan lahir darinya. Anakmu adalah titipanku. Ayla menjerit dan langsung pingsan. Raffi langsung menghubungi Ustaz Khalid. Ketika sang ustaz datang dan melakukan ruqyah, jin itu langsung merasuki Ayla. Tapi kali ini suaranya lebih dingin, lebih mengancam. Kalian kira sudah mengusirku? Aku hanya menunggu. Dia milikku. Anak ini darah kami. Ustaz Khalid kaget. Jin ini bukan hanya jin asyik, tapi kini telah masuk ke level sihir warisan. Anak dalam kandungan Ayla kemungkinan menjadi medium baru bagi makhluk itu. Setelah ruqyah selesai, Ayla menangis dan mengaku bahwa dulu saat ia masih kerasukan pernah ada adegan dalam mimpi. Ia dan jin itu minum dari satu cawan dengan darah sebagai simbol pengikat. Itu bukan hanya mimpi, itu adalah akad gaib.
dan jin itu menganggap Ayla mengandung anak hasil ikatan mereka. Meski secara fisik anak itu dari Raffi, mereka tak membutuhkan tubuh, mereka butuh ikatan batin, jelas Ustaz Khalid. Agar janin selamat, Ayla harus melakukan ruqyah kandungan setiap malam hingga hari kelahiran. Setiap azan ia harus menempelkan telapak tangan ke perut sambil membaca surat Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Tapi jin itu tak tinggal diam. Kadang saat Ayla tidur, tubuhnya bangkit sendiri, matanya terbuka, tapi bukan dirinya yang bergerak. Ia memegang pisau, mendekatkannya ke perut sambil berkata dalam suara yang bukan miliknya, "Lebih baik dia mati bersamaku daripada lahir jadi milik kalian." Saat kontraksi mulai datang, Ayla dilarikan ke rumah bersalin. Tapi gangguan terjadi. Saat dokter bersiap melakukan persalinan normal, listrik padam. Alat-alat monitor rusak. Ayla mulai berteriak, bukan karena sakit, tapi karena tubuhnya bergetar hebat dan suara jin keluar kembali. Hari ini dia lahir, dan aku yang akan mengambilnya. Raffi memanggil Ustaz Khalid yang langsung datang dan mengumandangkan azan di ruang persalinan. Ia memegang kepala Ayla sambil terus melantunkan doa perlindungan anak dari gangguan setan. Dalam kondisi hampir pingsan, Ayla berteriak keras, dan anaknya lahir, menangis dengan suara yang sangat keras. Disusul dentuman aneh seperti suara benda besar jatuh di atap rumah, sakit, dan setelah itu, semuanya hening. Anak itu diberi nama Muadz yang artinya pelindung. Sejak dilahirkan ia tak pernah rewel, tapi satu hal yang mengejutkan, ia sudah bisa menatap lurus pada usia 2 hari, dan menurut bidan, tatapannya seperti orang dewasa. Ustaz Khalid hanya berpesan, didik anak ini dengan Quran sejak dini. Jin itu belum tentu menyerah, tapi kalian sudah memenangkan peperangan pertama. Sejak usia 2 minggu, Muadz sudah bisa menatap wajah orang dengan fokus, seolah mengerti. Ia sering menatap sudut-sudut gelap kamar sambil tersenyum sendiri, atau tiba-tiba menangis keras sambil matanya menatap langit-langit. Ayla dan Raffi menganggap itu wajar, tapi pada suatu malam, saat Raffi pulang dari masjid, ia mendapati Muadz duduk sendiri di boks bayinya. Padahal, bayi itu belum bisa duduk. Wajahnya menghadap ke arah jendela, dan matanya mengikuti sesuatu yang tak tampak. Saat usianya masuk 2 tahun, Muadz mulai berbicara, tapi bukan kata ayah atau bunda. Ia sering mengucap nama-nama aneh, om yang jubahnya panjang, kakek yang tinggal di pohon belakang, teman yang tinggal di lantai masjid. Ia bahkan sering duduk sendiri di bawah pohon jambu lalu berkata, "Mereka bilang jangan bangun rumah di sini karena tanah ini bekas kuburan zaman dulu." Raffi langsung menggali informasi dari warga sekitar. Ternyata benar, pohon jambu itu ditanam di bekas liang lahat tua, peninggalan zaman kolonial. Ayla semakin gelisah. Ia merasa ikatan lama dengan dunia jin belum sepenuhnya putus. Anak kandungnya kini jadi penghubung baru. Ia membawa Muadz ke Ustaz Khalid. Saat ruqyah dilakukan, Muadz tidak kerasukan tapi menangis keras dan berkata, "Omnya datang lagi, Bu. Dia marah. Dia bilang aku tidak boleh dibacakan doa itu." Ustaz Khalid terdiam. Ini bukan anak kerasukan. Ini anak yang memang diberi karunia melihat, meski karunia ini datang dari sejarah kelam. Semakin besar penglihatan gaib Muadz semakin tajam. Saat usianya 5 tahun, ia bisa menunjukkan letak benda-benda yang hilang. Bahkan ia pernah menyelamatkan temannya yang hampir jatuh ke sumur, karena katanya ada kakek berambut putih yang memanggilnya dan memberitahu bahaya itu. Namun, setiap kali Muadz menggunakan kemampuannya, tubuhnya lemas dan panas tinggi, semalaman. Kadang ia mengigau dalam bahasa Arab yang tak pernah diajarkan. Raffi dan Ayla kini sadar, ini bukan sekadar kelebihan, ini beban yang harus ditanggung. Malam Jumat Kliwon, saat rumah sepi karena mati listrik, Muadz duduk di ruang tengah. Ia menatap kosong dan berkata kepada ibunya, "Bu, om itu bilang, aku bukan satu-satunya. Banyak anak-anak seperti aku, tapi mereka disembunyikan. Ada yang jadi teman jin, ada yang dijadikan tumbal. Tapi aku disayang karena aku anak yang dijanjikan dulu." Ayla langsung menangis. Ia teringat mimpi lama saat ia minum darah bersama sosok jin.
Janji itu mungkin belum sepenuhnya batal. Muadz mungkin anak yang dianggap hasil perjanjian. Semenjak itu, banyak kejadian aneh. Seorang anak indigo yang tak dikenal datang ke rumah Ayla hanya untuk berkata, "Teman-temanku ingin bertemu Muadz, katanya dia istimewa." Malam-malam tertentu, halaman rumah Ayla muncul bekas tapak kaki besar, lebih dari ukuran manusia, berputar mengelilingi kamar Muadz, dan saat ditanya, Muadz menjawab tenang. "Mereka menunggu, mereka ingin aku kembali, tapi aku belum mau." Ustaz Khalid akhirnya berkata dengan tegas, Muadz harus memilih jalan. Jika ia terus berhubungan dengan alam gaib, jin-jin itu akan menjadikannya alat. Tapi jika ia memilih jalan Allah, ia akan mendapat perlindungan, meskipun harus kehilangan penglihatannya terhadap dunia jin. Ayla dan Raffi memutuskan, Muadz harus dijauhkan dari semua interaksi gaib. Mereka pindah ke daerah pesantren di Garut, memasukkan Muadz ke madrasah sejak dini, dan melatihnya menghafal Al-Quran. Di usia 7 tahun, Muadz telah hafal 15 juz Al-Quran dan tak pernah lagi melihat mereka. Tapi di malam-malam tertentu, ia masih menatap keluar jendela, lalu berkata, "Mereka belum pergi, Bu. Tapi selama aku bersama Al-Quran, mereka hanya bisa melihat dari jauh." Demikianlah sahabat kisah mistik, kisah Ayla yang dulu pernah hampir menikah dengan jin dan harus melawan kembali ketika mengandung hingga anaknya lahir. Dunia jin tak selalu pergi begitu saja, tapi dengan kekuatan doa, tauhid dan ruqyah syar'i, pertolongan Allah selalu datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.